Pernah lihat tarian yang tatapannya setajam elang, kuda-kudanya kokoh, dan selendangnya seolah hidup dan menari sendiri? Nah, itulah energi yang langsung terasa dari tari remo. Ini bukan sekedar gerakan loh, ini adalah sebuah cerita. Yuk kita bongkar sama-sama kisah di baliknya. Coba deh, perhatikan postur ini. Setiap gerakannya memancarkan kegagahan dan semangat yang maskulin banget. Ini bukan cuma tarian biasa, ini seperti sebuah pernyataan, sebuah cerita tentang keberanian yang diwujudkan lewat gerak tubuh. Pertanyaannya, di balik semua kekuatan dan keindahan ini, sebenarnya kisah apa sih yang lagi diceritakan? Siapa tokoh yang gerakannya sedang kita saksikan? Jawabannya membawa kita ke inti tarian ini. Di balik gerakannya yang tegas dan penuh tenaga, tari remo itu pada dasarnya adalah sebuah tarian perang seorang pangeran. Sebuah kisah kepahlawanan yang legendaris. Jadi intinya, tari remo itu ibarat drama peperangan yang diwujudkan dalam tarian. Tarian ini lahir di Jombang, Jawa Timur, dan tujuannya spesifik banget untuk menggambarkan gimana perjuangan seorang pangeran waktu di medan laga. Nah, karena ceritanya tentang pangeran, ya jelas, secara tradisi tarian ini cuma dibawakan oleh penari laki-laki. Tujuannya buat menonjolkan sisi maskulin, kekuatan, dan keberanian yang identik banget sama seorang pahlawan. Tapi seperti banyak tradisi lainnya, tari remo ini nggak diam di tempat. Perjalanannya itu menarik banget loh, dari yang tadinya cuma pertunjukan sederhana di jalanan, sampai bisa naik ke panggung kehormatan. Coba bayangin deh perjalanannya. Awalnya, tarian ini cuma buat ngamen di desa kecil, jadi pembuka teater rakyat yang namanya ludruk. Seiring waktu, statusnya meroket. Tari remo bertransformasi jadi tarian penyambutan buat tamu-tamu kenegaraan dan jadi primadona di berbagai festival budaya. Lompatannya luar biasa kan? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Perubahan terbesar dalam tari remo itu bukan cuma panggungnya, tapi juga siapa yang menarikannya. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Tarian yang dulunya jadi simbol kegagahan pria, sekarang justru lebih sering kita lihat ditarikan oleh perempuan. Ini bukan sekedar ganti penari, ini udah kayak sebuah revolusi dalam tradisinya. Slide ini nunjukin perubahannya secara visual. Di kiri kita bisa rasain energi gagah dari penari pria dalam gaya aslinya. Terus lihat yang kanan, ini adalah remo putri. Di sini para penari wanita menafsirkan ulang kisah pahlawan yang sama, tapi dengan sentuhan dan kekuatan khas mereka. Jadi, walaupun ceritanya tetap sama, tentang seorang pangeran, interpretasinya jadi berbeda. Remo yang asli itu adalah perwujudan kepahlawanan maskulin. Sementara remo putri adalah cara para wanita menafsirkan dan membawakan kisah kepahlawanan itu, yang akhirnya malah melahirkan sebuah gaya tarian yang baru dan unik. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi elemen-elemen yang bikin pertunjukan tari remo ini begitu